Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Senang sekali masih boleh berjumpa kembali kepada kita semuanya dalam renungan hari ini. Mari hidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan tinggal dalam damai dan kita akan terhibur di dalam hidup ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu yang terambil dari Mazmur yang ke-119 ayat yang ke-52. Dikatakan demikian. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Apa yang membuat hidup kita bahagia? Apa yang bisa membuat kita hidup tenang? Apa yang bisa membuat kita hidup nyaman dan boleh terhibur, apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit, apalagi kalau ada kesedihan. Ada banyak orang berkata bahwa kebahagiaan akan terjadi bila kita memiliki uang. Orang berkata sukacita akan terjadi dan akan ada bagi kita kalau kita memiliki uang yang banyak. Dan hati kita boleh tenang, hati kita boleh damai, dan kita boleh terhibur kalau kita memiliki uang. Orang banyak berkata dalam hidup kita membutuhkan uang. Orang mau bersekolah atau menyekolahkan anak-anaknya membutuhkan uang. Orang mau makan dan minum, dia membutuhkan uang. Orang mau jalan-jalan, dia membutuhkan uang. Orang mau menikmati hidupnya dan melakukan apapun, dia membutuhkan uang. Segala-galanya membutuhkan uang. Hal itu ada benarnya, dan kita yakini itu. Tetapi saudara-saudara, benarkah uang bisa memberikan kebahagiaan sejati buat kita? Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita. Kalau memang uang yang membuat kita bahagia dan terhibur, kenapa ada banyak orang kaya yang hidupnya tidak bahagia sekalipun dia memiliki uang yang banyak? Kenapa orang-orang terkenal hidupnya justru tidak bahagia sekalipun orang dipuji-puji, dipuja-puja, dinanti-nantikan orang lain, dialu-alukan orang lain. Tapi justru dia tidak bahagia. Dia tertekan, stres, bahkan depresi. Dan ada dari mereka beberapa orang-orang yang terkenal justru mati bunuh diri. Ada pejabat-pejabat atau orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi justru mereka tidak menemukan kebahagiaan. Yang notabene-nya mereka memiliki segala-galanya, memiliki uang yang banyak, tapi justru mereka tidak memiliki kebahagiaan itu sendiri. Uang memang dibutuhkan dalam hidup kita, tapi uang tidaklah segala-galanya. Tapi kebahagiaan justru tidak datang dari dirinya atau dari uang itu sendiri. Bisakah uang menghibur orang atau keluarga yang ditinggal mati, ayahnya atau ibunya atau saudara-saudaranya? Bisakah uang mengembalikan kesehatan orang-orang yang banyak memiliki uang atau orang-orang yang justru jadi jatuh sakit karena uang yang banyak? Karena sehari-harinya dia menikmati hidupnya pesta pora dan akhirnya dia tidak menjaga kondisi kesehatannya, jatuh dalam berbagai-bagai penyakit. Apakah orang bisa mengembalikan rumah tangganya yang bahagia karena mereka sudah bercerai hanya karena uang? Sering sekali kebahagiaan di tengah-tengah keluarga luntur, bahkan menjadi hilang, terjadi justru ketika mereka hidup mulai sukses dan mulai kaya. Yesus pernah mengingatkan kita dalam Lukas 12 ayat 15. Dia berkata, "Berjaga-jagalah
dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kita sudah diingatkan. Sekalipun kita memiliki harta yang banyak berlimpah-limpah, kita belum tentu memiliki kebahagiaan dan kedamaian. Sebenarnya ayat ini diingatkan kepada orang-orang yang tamak dan rakus. Orang-orang yang berpikir bahwa ketika kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, penghiburan hanya ada ketika dia memiliki uang yang banyak. Yesus sudah ingatkan kita. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan bahwa kebahagiaan itu ada ketika kita berada di dalam hukum Tuhan. Kebahagiaan sejati itu ada kalau kita mau tinggal dalam Taurat Tuhan. Hidup kita benar-benar akan terhibur. Hidup kita akan benar-benar akan bahagia. Kita akan tinggal dalam kedamaian, penuh sukacita ketika kita menghidupi firman Tuhan. Makanya dalam Mazmur ini, Mazmur 119 ayat 2, ayat sebelum dari ayat kita. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kebahagiaan justru ada ketika orang-orang mau mencari, mau memegang peringatan-peringatannya, dan mencari Dia dengan segenap hati. Ingatlah, kebahagiaan ternyata ada justru bagi orang-orang yang mencari Tuhan dan tinggal dalam peringatan-peringatan Tuhan, tinggal dalam perintah-perintah Tuhan. Kebahagiaan itu ada ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Raja Daud sebagai penulis dari kitab Mazmur adalah seorang raja. Apakah yang dia tidak miliki lagi sebagai seorang raja? Dia memiliki banyak emas, perak, banyak uang. Dia pernah bermaksud untuk membangun bait Allah dengan uangnya yang betul-betul berkelimpahan itu. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia. Ya, artinya yang mau diungkapkan kepada kita, sekalipun Raja Daud memiliki segala-galanya, dia adalah seorang yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, memiliki ketenaran yang luar biasa. Tetapi dia telah merasakan dan dia telah alami di dalam hidup yang serba memiliki segala-galanya itu. Dia mau katakan kepada kita, orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan dan di dalam titah Tuhan, hanya penderitaanlah yang ada dan yang akan datang kepada kita. Makanya dalam Mazmur 119 ini dia mau katakan kepada kita, kalau kita mau baca Mazmur 119 ini secara keseluruhan, dia mau ingatkan, mau mengungkapkan kepada kita kecintaan, kerinduan, kesukaannya adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah yang dia lakukan dan dia upayakan dalam hidupnya, supaya hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, supaya dia tinggal dalam firman Tuhan dan dia mau menjalani jalan yang Tuhan katakan kepadanya. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Luar biasa bukan? Dia mau mencari Tuhan dan bahkan dia katakan, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah Tuhan.
Karena kebahagiaan hanya ada dan dia tahu, dia bisa rasakan, dia alami ketika dia mengikuti segala aturan-aturan yang Tuhan perintahkan dan ingatkan kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita mau berbahagia dan terhibur di dalam hidup ini, mari menghidupi firman Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Berhentilah memuaskan dirimu dengan segala apa yang engkau miliki, karena hidupmu tidak akan pernah bahagia. Berhentilah mencari harta dan materi di dunia ini untuk memuaskan keinginan dagingmu, karena engkau berpikir bahwa kebahagiaan akan datang dari sana. Biarlah kita boleh mencari nafkah, mencari apa yang kita butuhkan, tetapi kebahagiaan itu tidak tergantung daripada itu. Jadi ketika kita mencari harta, kita mencari hanya untuk menghidupi kehidupan kita ini, bukan untuk bergantung kepadanya. Mari justru berbagi, membahagiakan orang lain. Mari memberi dari apa yang engkau miliki, sekalipun engkau bukan adalah orang yang kaya, sekalipun engkau belum tentu orang yang berkecukupan. Tetapi berilah. Kebahagiaan ada justru ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Kebahagiaan, kedamaian, dan hati kita akan terhibur kalau kita boleh membahagiakan orang lain. Itulah perintah Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mengasihi sesama manusia, untuk mencintai sesama manusia, bahkan untuk berbagi kepada orang-orang yang susah dalam hidupnya. Kalau kita boleh menolong orang lain bahagia, bukankah kebahagiaan itu yang luar biasa? Pasti hati kita sukacita kalau kita berbahagia melihat orang yang berbahagia. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.